Muhammad. Sakadik. Kurang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah wa rahimahullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan istiqomah di dalam mensiarkan, agungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Jumat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 23 di bulan Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Desember tahun 2023. Kita awali pengajian kita dengan membacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan bacaan shalawat atas kurasinya Allah, yang pahalanya dari dua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang tua kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita, juga sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, rahmat, puji dan kemuliaan dan keagungan dari surah
Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasih Allah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita, yang saat ini dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk mengerjakan amal baik dan secara istiqomah. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai daya, dijadikan orang-orang yang soleh dan berakhlak mulia berguna bagi agama dan bangsa. Bitil kami yang terbaik.
Seorang ulama hujjatul Islam. Beliau adalah al-faqih, al-alim, al-allamah, al-amir, al-fadil, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Beliau di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan mautun nas fi adatihim. Kata beliau, matinya manusia, matinya kita itu tergantung pada kebiasaannya. Manusia kalau hidup di alam dunia membiasakan untuk selalu mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah, insya Allah matinya pun dalam keadaan sedang mengerjakan amal kebaikan. Matinya pun insya Allah dalam keadaan sedang mengerjakan amal soleh. Matinya pun insya Allah sedang dalam keadaan mengerjakan ibadah kepada Allah. Karena memang di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, ia selalu membiasakan perbuatan yang baik, selalu membiasakan amal soleh, selalu membiasakan beribadah kepada Allah. Maka matinya pun insya Allah akan dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, apabila manusia hidup di alam dunia ini, di dalam kesehariannya, di dalam kehidupannya sehari-hari, selalu membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, maka tentu tidak menutup kemungkinan matinya pun akan dalam keadaan sedang melakukan perbuatan buruk. Ada orang sudah biasa bermabuk-mabukan, boleh jadi nanti matinya pun dalam keadaan sedang dalam keadaan mabuk. Ketika ia dalam keadaan mabuk, kemudian dia bawa motor, kemudian tabrakan, mati di tempat dalam keadaan mabuk. Nauzubillah min. Maka oleh karena itu biasakanlah agar hendaknya, agar seyogyanya, agar selalu kita untuk istiqomah membiasakan perbuatan-perbuatan baik, membiasakan untuk selalu istiqomah beramal soleh, membiasakan untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah, agar manakala ajal kematian yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah tiba kepada kita, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tiada rezeki yang paling terbaik yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tiada rezeki yang paling berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, melainkan rezeki, yaitu berupa
lupa meninggal dunia dalam keadaan husnul. Itu rezeki yang paling terbaik. Di samping kita harus membiasakan untuk selalu istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan, untuk selalu istiqomah melakukan berbagai macam amal soleh yang diridhoi oleh Allah, untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Juga jangan lupa setiap selesai sholat 5 waktu, jangan lupa kita untuk selalu berdoa kepada Allah, minimal dibaca 3 kali doa yang berbunyi, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Doa ini penting, jangan dilupakan untuk selalu kita panjatkan kepada Allah. Minimal paling tidak setiap kita selesai mengerjakan salat fardu 5 waktu, kita baca doa ini sebanyak 3 kali. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Menurut Al-Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah, beliau mengatakan hajat doa aqdad doa hajat doa aqsal doa la tatruku hajat doa fa in hajat doa aqdad doa. Kata beliau, doa ini adalah puncaknya doa. Waalaikumsalam. Doa ini adalah puncaknya doa. Maka oleh karena itu kata beliau, jangan sekali-kali meninggalkan doa ini, melupakan doa ini. Selesai sholat, doa apapun silahkan baca selagi kita mau membacanya. Doa minta rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah, silakan. Doa minta anak-anak soleh, silahkan. Doa minta dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala urusan dunia akhirat, silahkan. Doa minta yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, silahkan. Doa minta selamat, minta keberkahan, kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat, silahkan. Tapi doa yang ini jangan dilupakan, hendaknya dibaca. Karena kata Al-Habib Umar bin Hafid, ini adalah puncaknya doa. Kenapa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Oleh beliau dikatakan sebagai puncaknya doa, karena bahagia atau celakanya manusia ukurannya di saat datang ajal. Dan kita tidak akan pernah tahu, dan tidak akan diberitahu oleh Allah apakah nantinya saat kita menghembuskan napas kita yang terakhir akan dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu pede mentang-mentang kita rajin ibadah, rajin tahajud tiap malam, rajin baca Quran sebulan khotam, rajin melakukan berbagai macam amal kebaikan, lalu kita ujub membanggakan diri dan mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain, kita menyombongkan diri. Awas, hati-hati. Itu belum menjadi patokan ukuran untuk kebahagiaan kita. Lihat nanti di akhir hayatnya dia husnul khotimah apa su'ul khotimah. Karena menurut keterangan di dalam kitab
Sahih Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari, dijelaskan bahwa ada kalanya manusia itu di awal kehidupannya dia menjadi orang yang soleh. Di awal kehidupannya dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berakhlak baik, orang yang rajin beribadah. Luar biasa solehnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa tahajudnya, luar biasa puasa Senin Kemisnya, luar biasa baca Qur'annya. Pokoknya markotop, jos markojos, sip markisin pokoknya. Namun oleh karena ketetapan Allah telah ditetapkan kepadanya lebih dulu sebelum ia lahir ke alam dunia, di saat ia berusia 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibunya, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya ke dalam jasadnya, dan pada saat itu pula Allah memerintahkan kepada malaikat bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Saat itu Allah tetapkan rezekinya termasuk jodohnya, ajalnya termasuk umurnya, amalnya, dan bahagia celakanya. Nah, oleh karena 4 perkara ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah lebih dulu kepadanya sebelum ia lahir, akhirnya orang tersebut yang di awal kehidupannya sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang luar biasa ibadahnya, di akhir hayat dia tergoda oleh seorang wanita lalu melakukan perbuatan zina. Di saat sedang berzina datang ajal, dicabut nyawa, mati dalam keadaan husnul syu'ur. Nah, hati-hati. Dan sebaliknya, dulu ditarik, kata Habib Umar bin Habib, ditarik ada orang soleh banget, ahli ibadah, akhlaknya bagus. Orang soleh ini ditarik oleh karena merasa ibadahnya rajin, getol, ibadahnya hebat, luar biasa, sehingga dia merasa tidak perlu untuk membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Dia merasa tidak perlu untuk membaca doa itu, karena dia merasa ibadahnya luar biasa, ibadahnya rajin, ibadahnya hebat. Di akhir hayat dia murtad. Allah cabut hidayah, akhirnya dia murtad. Di saat sedang dalam keadaan murtad, dia meninggal dunia dalam keadaan syu'ul. Makanya penyusun roti adat, siapa tuh namanya? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mewasiatkan kepada umat Islam agar selalu membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Jadi di samping kita membiasakan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal selama ibadah, juga jangan lupa baca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, dengan harapan semoga manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita tiba, semoga kita menghembuskan napas yang terakhir kalinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebaliknya, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, juga diterangkan sebaliknya, ada kalanya seseorang itu di awal kehidupannya dia menjadi orang yang tholih. Jadi ada sholih, ada tholih, beda. Kalau sholih
menggunakan huruf shod artinya orang baik. Kalau tolih menggunakan huruf to artinya orang buruk. Ada orang di awal kehidupannya dia sebagai orang yang tolih, orang yang selalu berbuat buruk, selalu berbuat dosa, selalu melakukan perbuatan maksiat, gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Umurnya, hari-harinya, waktu-waktunya hanya dihabiskan untuk menumpuk-numpuk dosa. Hidupnya bergelimang dosa. Kalau orang Sunda bilang orang ini adalah tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun, tali androk, tukang nyolok, liang orok, tukang guplak gaprok, sok main goloprok, karesepna kempok-kempok bujur nu montok. Pokoknya begitulah. Di awal kehidupannya orang ini seperti itu. Namun oleh karena ketetapan Allah sudah ditetapkan lebih dulu kepadanya sebelum ia lahir ke alam dunia, bahwa Allah menetapkan orang tersebut akan meninggal dunia dalam keadaan husnul di akhir hayat, menjelang datang ajalnya, dia mendapatkan hidayah dari Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Setiap malam menangisi dosa, mengharap ampunan dosa dari Allah, menyesal kalau selama ini banyak melakukan perbuatan dosa, menyesal kalau selama ini hidupnya jauh dari Allah. Dia sadar bahwa itu semuanya adalah salah dan dia niat dalam hati, berjanji dalam hati akan memperbaiki diri dan akan tekun beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menangis sampai nggak bisa tidur karena ingat dosa-dosanya, menangis sampai nggak mau makan karena ingat dosa-dosanya. Di saat dia sedang bertobat, datang ajal menjemput nyawanya, merenggut nyawanya. Akhirnya ia pun mati dalam keadaan husnul. Hidup kita di alam dunia, walaupun bergelimang harta, uang banyak berlipat, rumah mewah gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, istri 4 cantik memikat, itu belum patokan hidup bahagia di akhirat. Kalau matinya suhul patokannya di saat mati, husnul khotimah apa suhul khotimah. Tentu kita semuanya ingin meninggal dunia daripada husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Makanya kalaupun umpama kita oleh Allah dijadikan orang soleh, ahli ibadah, tapi jangan suka mengecilkan orang lain, jangan suka menganggap remeh orang lain. Boleh jadi orang lain yang selama ini kita kecilkan, kita hinakan, kita remehkan, boleh jadi dia di akhir hayat meninggal dunia husnul khotimah. Dan sebaliknya, yang selama ini kita merasa rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan, boleh jadi di akhir hayat kita meninggal dunia husnul khotimah. Karena masalah husnul khotimah, husnul khotimah itu rahasia Allah, kita enggak tahu. Jadi kita bersihkan hati kita dari sangka buruk kepada orang lain, dari menghina orang lain, mengkecilkan orang lain, meremehkan orang lain. Tidak boleh kita orang yang beribadah kepada Allah tapi merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tidak boleh. Hanya iblis yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Iblis itu dirinya merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, perasaan itu hilangkan, jangan sampai ada pada diri kita. Itu sifat iblis. Justru kita harus merasa banyak melakukan kesalahan.
Kita harus merasa belum jadi orang benar, sehingga kita termotivasi untuk terus melakukan kebenaran. Kita harus merasa bahwa kita belum bisa berbuat baik, sehingga kita termotivasi dalam diri kita ingin terus berbuat baik sampai akhir hayat. Kebaikan yang kita lakukan lupakan saja. Justru yang harus kita ingat bukan kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan jangan dilupakan. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan keburukan lagi. Karena keburukan yang kemarin juga ingat belum tentu diampuni, masa sekarang harus melakukan keburukan lagi, gitu kan? Begitu maksudnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumid daraini, beliau mengatakan mautun nas bi adatihim, matinya manusia tergantung pada kebiasaannya. Maka oleh karenanya yuk kita istiqomah membiasakan kebaikan. Yuk kita istiqomah membiasakan beramal soleh. Tiada hari tanpa melakukan kebaikan. Tiada hari yang terlewatkan tanpa beramal soleh. Tiada hari yang terlewatkan tanpa beribadah kepada Allah, tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Yuk kita lewati hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita. Yuk kita habiskan umur kita hanya untuk tetap istiqomah mengerjakan amal kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Allah telah berfirman, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah, berbuatlah segala kebaikan, lakukanlah segala kebaikan, kerjakanlah segala kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Apabila seorang hamba Allah di saat menghembuskan nafasnya yang terakhir meninggal dunia dengan membawa amal soleh yang banyak, amal kebaikan yang banyak, amal ibadah yang banyak, maka dia orang beruntung nanti di akhirat. Kenapa beruntung? Karena dia di akhirat akan menerima pahala-pahala besar dari Allah, pahala-pahala mulia dari Allah, pahala-pahala agung dari Allah yang telah Allah sediakan, yang telah Allah janjikan di dalam sorga. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah telah berfirman, inni a'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wal udhunun sami'at wal khatara ala qalbi basar. Sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang beriman dan selalu beramal soleh, hamba-hambaku yang beriman dan selalu istiqomah mengerjakan amal kebaikan, hamba-hambaku yang beriman dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah, aku telah menyediakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan mulia, kenikmatan-kenikmatan agung, kenikmatan-kenikmatan besar, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terbesit di benak hati manusia. Kenikmatan itu sudah aku siapkan, sudah aku sediakan di dalam surga, dan sudah aku janjikan untuk hamba-hambaku yang selalu beramal kebaikan. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah, sesungguhnya petunjuk Allah, sesungguhnya pertolongan Allah, sesungguhnya ridha Allah akan selalu menyertai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqomah mengerjakan amal kebaikan. Jadi kalau kita ingin selalu berada dalam rahmat Allah, kalau kita ingin selalu berada dalam kasih sayang Allah, ingin selalu berada dalam petunjuk Allah, ingin selalu berada dalam ridha Allah, maka posisikan diri kita agar menjadi orang yang bertakwa dan agar menjadi orang yang istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kecil atau besar, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terlepas dari apakah kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk saudara, untuk tetangga, untuk orang lain, bahkan untuk orang yang tidak kita kenal, itu hakikatnya kita melakukan kebaikan kepada mereka. Itu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri, karena kitalah nanti akan menerima pahala yang surga. Maka jangan pernah sungkan, jangan pernah ogah, jangan pernah malas untuk berbuat baik kepada siapapun. Allah menghidupkan kita di alam dunia yang bersifat sementara, itu Allah kasih kesempatan buat kita untuk berbuat baik.
supaya di akhirat gak menyesal nanti. Karena hidup bukan hanya di dunia sementara. Dunia cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Rumah yang kita bangun, menghabiskan uang miliaran itu akan kita tinggalkan. Istri yang cantik kita tinggalkan jadi janda. Anak jadi yatim. Pangkat jabatan tinggal kenangan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Maka jangan tertipu dengan kemewahan dunia. Dunia ini kecil, gak ada apa-apanya. Tapi tetap kita harus berusaha berikhtiar di dunia, jangan meninggalkan dunia. Maksudnya jangan ngejar dunia tapi melupakan akhir. Itu kita tertipu namanya. Tertipu oleh dunia, diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Kata Allah, maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak ibadahnya selama hidupnya dalam dunia, begitu mati pulang ke akhirat membawa amal soleh yang banyak, membawa amal kebaikan yang banyak, membawa amal ibadah yang banyak, ditimbang amalnya berat, amal kebaikannya berat ditimbang. Kata Allah, faulaika humul muflihun. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, mati tidak membawa amal kebaikan yang banyak, amal kebaikannya sedikit, yang banyak amal buruknya, faulaika alladziina khasiru anfusahum. Kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yuk kita lihat keterangan di dalam kitab Hilyatul Auliya, juz 8 halaman 113. Ada seorang ulama bernama Syekh Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tuhsinu qima baqiyah, yughfar laka ma madha wa ma baqiyah, fa innaka in asata fima baqiyah uhitta bima madha wa ma baqiyah. Artinya begini, ini perkataan ulama ini. Kata beliau begini, tuhsinu bima baqiyah, berbuat baiklah kamu, berbuat baiklah kamu di sisa umurmu. Yuk, sisa umur kita yang masih tersisa kita gunakan untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal soleh, untuk terus beribadah, yang caringan amal soleh di akhirat. Dan kita nggak akan tahu dan tidak akan pernah diberitahu sisa umur kita tinggal berapa hari lagi. Kita nggak tahu. Apakah umur kita dari umur yang telah ditentukan oleh Allah masih tersisa 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 1 jam lagi, 1 menit lagi, 1 detik lagi? Kita nggak tahu. Karena yang namanya kematian itu rahasia Allah. Kita nggak tahu apakah sisa umur kita masih ada 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu. Yang penting itu kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Jadi tuhsinu bima baqiyah, berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma mado wa ma baqiyah, niscaya dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang tersisa yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah kalau kita memanfaatkan, menggunakan sisa-sisa umur kita untuk terus istiqomah
melakukan amal kebaikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, kata Allah, kamu melakukan kebaikan apapun, kamu mengerjakan kebaikan apapun, kamu memperbuat kebaikan apapun, terlepas dari apakah kamu melakukan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu sendiri, kata Allah. Dan Allah dan kamu pasti akan memperoleh balasan pahalanya di sorga dari Allah sebagai balasan yang lebih besar, lebih baik dari kebaikan yang kamu lakukan di dunia. Wastaghfirullah, dan teruslah kalian mohon ampun kepada Allah di dalam keseharian kalian. Terus beristighfar. Astagfirullah Rabbana selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah minimal 100 kali. Syukur-syukur bisa 1000 kali atau 10.000 kali. Cuma minimal tiap hari kita beristighfar 100 kali, jangan lepas. Wallahi la anni astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku selalu beristighfar kepada Allah tiap hari 100 kali. Padahal Rasulullah nggak pernah berbuat dosa, tapi tetap istighfar. Itu contoh buat kita. Rasulullah aja yang dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa istighfar, masa kita yang nggak dijaga nggak mau istighfar? Itu pelajaran sebenarnya buat kita. Rasulullah memberikan suri teladan, contoh kepada kita umatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang selalu mohon ampun, dan Allah Maha Penyayang kepada hambanya yang mau disayang oleh Allah. Siapa hamba-hamba Allah yang ingin disayang oleh Allah dan yang akan mendapatkan sayangnya Allah? Tidak lain tidak bukan mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan selalu beramal soleh. Sedikit lagi, fa innaka in asata bima mado uhijat bima mado wa ma baqiya. Karena sesungguhnya jika kamu masih rajin bermaksiat kepada Allah di dalam hidupmu, sesungguhnya jika kamu masih ngereya berbuat dosa dalam hidupmu, maka niscaya di akhirat Allah akan mengajar kamu dengan azab yang pedih karena dosa-dosamu yang lalu dan dosamu yang datang oleh Allah tidak diampuni. Na'udzubillah min. Demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya, jadi jangan lupa silahkan baca doa apapun, tapi doa yang ini jangan dilupa karena ini adalah puncaknya doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, dibaca minimal 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Cuma doa minta bunghar dibaca, doa yang loba harta dibaca, doa yang lega sawah dibaca, doa yang nambah majikan dibaca. Ayo doa husnul khotimah pohon dibaca, rugi itu. Bang dunia dipentate. Yuk bertutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma ahlik man bihalaki salat Islam wal nabi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, insyaallah setelah selesai sholat Isya dengan berjamaah, setelah selesai ba'diyah Isya, saya langsung pamit karena cuma ada pengajian. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pena cana. Asyhadu an la